Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Kami senang mendapatkan Anda pada tayangan ini. Jurusan Tanah adalah salah satu jurusan tertua di Fakultas Pertanian, berdiri sejak 1973. Saat ini program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Unsri memiliki 18 dosen tetap, di mana 15 orang bergelar doktor dan diantaranya 3 guru besar. Program studi ilmu tanah dilengkapi dengan 3 laboratorium untuk mendukung pembelajaran, yaitu laboratorium kimia kesuburan biologi tanah, yang kedua laboratorium fisika dan konservasi tanah, ketiga laboratorium survei dan evaluasi lahan. Dengan potensi yang dimiliki saat ini, ilmu tanah memfokuskan diri pada visi keunggulan di dalam pengelolaan lahan basah, sebagaimana yang dicanangkan pada tingkat universitas, bahwa lahan basah, lahan rawa, lahan suboptimal menjadi ciri kekuatan universitas, fakultas, dan program studi. Kami berharap bahwa tayangan ini akan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan, kesempatan yang dapat ditawarkan oleh program studi ilmu tanah dan pengembangannya ke depan. Jayalah ilmu tanah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranah kerja ilmu tanah dapat mengarah ke berbagai sektor, antara lain pemerintahan. Lulusan ilmu tanah sangat berpotensi di bidang Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, bahkan setingkat kementerian. Yang kedua, tim peneliti. Ilmu tanah bisa bekerja di ranah penelitian, baik di dalam tanah, air, atau di bidang mineralogi dan sedikit di bidang geologi. Berikutnya, dosen. Ilmu tanah bisa menjadi tenaga pendidik di beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi ilmu tanah ataupun pertanian lainnya. Lalu, perusahaan milik negara atau swasta. Berbagai perusahaan di Indonesia menerima lulusan ilmu tanah karena jurusan ilmu tanah ini cukup jarang di Indonesia, dan perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang khusus di bidang ilmu tanah. Perbankan. Seorang lulusan ilmu tanah dapat menguasai analisis yang konkret serta akurat dalam penyajian data sehingga sangat cocok di bidang perbankan. Bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Prospek ilmu tanah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan cukup besar. Hal ini dikarenakan ilmu tanah sangat memperhatikan faktor lingkungan dan hasil analisis. Seorang sarjana ilmu tanah dapat menyatakan bahwa lingkungan tersebut dapat ditanami sayuran atau tidak. Lalu, surveyor. Seorang yang melakukan survei di bidang ilmu tanah. Selanjutnya, konservasi tanah. Di Indonesia banyak daerah yang memiliki kondisi tanah yang kurang baik. Oleh karena itu, lulusan ilmu tanah dibutuhkan dalam bidang ini. Selanjutnya yaitu konsultan. Konsultan tanah dibutuhkan oleh perusahaan dan perseorangan untuk memberikan saran serta solusi terhadap apa yang dipermasalahkan di dalam bidang ilmu tanah. Salam, satu hati, satu jiwa, satu ilmu tanah. Viva! Saleh! Saleh! Viva Saleh! 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 Kami mahasiswa ilmu tanah, pengemban Tridharma, amalkan Pancasila, cinta sesama manusia. Kami mahasiswa ilmu tanah yang
majulah mahasiswanya, mari